Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa raji, adfatan ya jiratal, ya uhailal jud, ya uhailal judi wal, ya Rasulullah, ya Rafi adfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal, ya uhailal judi wal, ngawiti ingsun ngarang syairan kelawan muji maring kang parin rahmat lan kenikmatan, rina wengine tanpa pitungan, rina tanpa pitungan, ya Rasulullah, salam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi syafa'alana ya Rasulullah. Wadaraji adfatan ya jiratal alami, ya uhailal jud diwal, ya uhailal jud diwal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati Abah Sukirno, Masya Allah, Abah Sukirno yang tampan mempesona, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Sindang Sari, Bapak M. Tamim SIP, kemudian Babinsa Sindang Sari, Sertu Romidi Binamas, Brifka Abdul Mu'jizat, Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Baginda Sayyiduna Muhammad,
Bapak Su'aib Biodo, tepuk tangan untuk beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ketua DKM Masjid Al-Islah Bapak Ustadz Sudiyatna, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pasar Kemis yang diwakili oleh Kiai Haji Ujang Solihuddin Sarjana Agama, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Pasar Kemis Kiai Haji Nur Khalik SAG MM, para kiai, Kiai Haji Atang Kosasi, masih banyak ini, Ustadz Fahrudin, Ustadz Ibnu Malik dari Ponpes Al Istiqlaliyah Cilamuk, tepuk tangan. Ustadz Taufik, Ustadz Nur Hasan, Ketua RW 9 Bapak Andi Sugandi, 10 Bapak Andi Santosa, 11 Bapak Darus, masih banyak. Ketua Forum Muslimat Taman Walid Ustazah Zulkanah, tepuk tangan untuk beliau. Ketua Forum Pengajian Lintas Musola Haji Makno. Nah ini nih, ini yang saya tadi makan di rumahnya itu ya tadi ya. Heran nih sama orang ini, rumahnya banyak, istrinya satu. Berarti beliau setia. Tepuk tangan untuk Abah Haji Makno. Ketua DKM Masjid dan Musola se-Taman Walid, Ketua RW dan RT se-Taman Walid. Nah ini enak nih. Ketua PSHT Rayon Sindang Sari Bapak Suhardi, Ketua NU Ranting Sindang Sari Ustadz Halimi Sarjana Pendidikan Islam. Habis masih ada. Hadirin jamaah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Pasar Kemis, tepuk tangan untuk seluruh jamaah yang hadir. Shallu ala Nabi Muhammad. Satu lagi ada yang kelewat nih, teman-teman saya dari tim Hadroh. Grup apa ini? Al-Islah, orang sini. Tepuk tangan untuk beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Qari kita juga Abah Syukron, suaranya masya, mampu menggetarkan hati-hati yang sedang gersang. Berkah Al-Quran, yang mendengar, yang membaca, yang di rumah punya masalah, pulang dari sini Allah bereskan penyesalannya. Berkah Al-Quran, yang di rumah keluarganya ada yang sakit, pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Berkah Al-Quran, berkah sholawat, yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini insya Allah ada buat bayarannya. Para ibu, para bapak, calon-calon penghuni surga, apa kabar semuanya? Sehat? Terima kasih. Itu yang AA harapkan. Aku cuma nggak mau dengar kamu sakit. Pokoknya mama harus sehat ya. Ada keluarga yang harus diperjuangkan, ada anak yang harus dibesarkan, dan ada suami yang harus diurus. Memang panti asuhan diurus. Pokoknya keren. Malam ini aku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah bisa hadir di sini dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia. Ini yang paling depan duduknya ini. Insya Allah ke surganya paling duluan ini. Ya udah, sok tuh. Sok, monggo. Biar para kiai belakangan, gak apa-apa ya. Ya udah, sok. Abah, mama, saya manggilnya mama aja ya. Mama, masya Allah ini, cantik sebagian. Karena yang paling cantik di dunia ini cuma dua orang Pak Haji. Pertama ibu kita, yang kedua istri kita. Walaupun kata tetangga istri kita seperti kotak amal, nggak jelas potongannya itu. Tapi kalau ibu ada di tangan laki-laki yang tepat, insya Allah rumah tangganya bahagia. Maka untuk para suami ada pesan dari Sayyiduna Muhammad, kalau rumah tangga ingin seperti Nabi, walaupun rumahnya kecil, berlantaikan tanah kering, beratapkan pelepah kurma,
tapi keluar dari bibir yang mulia, baiti jannati, rumahku adalah. Ternyata konsep Nabi itu cuma satu, jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena kita tahu mereka ini makhluk halus, Pak. Makhluk yang gak bisa dikasarin, harusnya disayang. Seperti baginda Nabi menyayangi Siti Khadijah binti nah ini nih, maulid tiap hari tiap malam. Ditanya sama Kiai, Khadijah binti, ada yang jawab binti Ucup. Gak ada orang Arab Ucup. Binti Khuwailid. Catat, Siti Khadijah binti. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, Abah Yai Alim Bah Damang Abah, Masya Allah. Bang, silakan duduk kembali. Jadi ternyata mah kurang enak nih jawabnya nih. Jawabnya begini, iya mama. Pak Haji di rumah suka begitu kan? Jadi ternyata antara baginda Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah itu masih satu keturunan. Bertemunya nasab baginda Nabi dengan Siti Khadijah di kakeknya yang bernama Eyang Kilab. Siapa? Nah dengerin dulu nasab Nabi nih, nanti ikutin. Muhammad ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Oke, 1, 2, 3. Ini gimana urusannya, Ji? Jangan-jangan Wahabi ini. Tapi di sini banyak NU. Saya takut ada Wahabi nyusup ke sini. Siapa itu Wahabi? Sekelompok umat Islam, saudara kita yang anti maulid Nabi, yang anti tahlil, anti talqin, anti sholawat. Saya nanya nih, di walet ya, walet. Di walet, kalau orang mati suka tahlil ya? Astagfirullah. Orang mati. Yang jawab suka tahlil ini lagi banyak kreditan ini kayaknya. Makanya didengar dulu baru jawab. Di walet kalau orang mati suka tahlil. Nah, itu jawaban yang benar. Baik, ikutin semua biar barokah. Muhammad ibnu huwa ibnu Abdil bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu nanti ditulis sama Pak Kiai, disebar ke jamaah biar pada hafal nasabnya yang mulia Nabi Muhammad. Coba saya atas lagi, yang ini nih beda nih. Kini ku telah kembali padamu Nabi, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira. Ya sudah siapa itu? Allahumma salli wa sallim al-jannah
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما آن أوان مولده الكريم jawabnya sallu alaihi وهان مقدمه الشريف العظيم صاح شاوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu salawat adanya di Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Siddiq, atau ada lagi di salawat Burdah karangan Al-Imam Busyairi yang suka kita baca tuh. Kalau mamah lagi punya masalah, abah lagi punya masalah, baca salawat Burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa tabuk qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini balap ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu. Oke, Mah, bagaimana kalau kita semuanya bersolawat? Setuju? Oke, tim hadrah siap? Jangan tidur. Yang tidur bangunin. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah Allah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah Allah. Sidna Nabi,
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Sidna Nabi, Sidna angkat suaranya. Sidna Nabi, Allah Allah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah Allah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Adem kalau baca salawat ya mah ya. Mah udah ngantuk belum? Baru seumur-umur ceramah saya disuguhin rumput. Ini hiasan. Di surga tuh kurang lebih seperti inilah. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Bahwa nikmat surga nikmat yang tidak terputuskan. Ini hiasan hasil keringat kerja keras para panitia. Tepuk tangan untuk para panitia yang luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lalu tujuannya apa kita berkumpul di sini? Apakah sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar tradisi budaya orang NU? Tentunya bukan. Kita duduk di sini dengan tujuan yang sama, merindukan baginda Muhammad. Walaupun ada sebagian saudara kita yang bilang maulid bid'ah, nggak ada dari nabinya katanya. Nanti sama abah sama mamah jawab, biarkan kami mengagungkan kekasih kami, biarkan kami memperingati kelahiran nabi kami. Hanya dengan cara ini kami bisa mencurahkan rindu kepada Nabi Muhammad. Hanya dengan berkumpul bareng-bareng baca sholawat kami melepas rindu kepada Nabi Muhammad. Kami belum pernah berjumpa dengannya. Kita yang hadir belum pernah memandang indah wajahnya. Kita belum pernah mencium tangan mulianya. Bahkan kita belum pernah mendengar suaranya. Tapi kita yakin dan percaya 124.000 nabi dan rasul, hanya baginda Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada umat para nabi pendahulunya. Ini hebatnya nabi kita nih. Bukan cuma ngasih syafaat kepada umat Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, seluruh para nabi pendahulu bisa saja dikasih syafaat sama nabi kalau mereka mengenal dan cinta kepada nabi. Oh, jadi tujuan maulid itu untuk lebih memperkenalkan lagi, terutama kepada generasi milenial. Nih anak-anak kita nih, si Tayo, para Tayo, apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Oh, bukan kiriman, bukan. Namanya drone. Drone itu untuk meliput wajah-wajah orang yang tidur. Di sini, deketin. Sini. Hai. Wah, keren ini panitianya pakai drone segala. Tepuk tangan untuk para panitia. Ajib. Jangan ganggu. Saya turunan Prabu Siliwangi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cek 1. Jadi jelas. Allah. Masya Allah. Jadi jelas bahwa tujuan memperingati Maulid Nabi untuk lebih mengenal lagi bagaimana sosok perjuangan Sayyiduna Muhammad. Saya tahu mama yang hadir, abah di belakang, para ulama, para kiai sudah tahu siapa Nabi Muhammad, lahirnya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa.
mungkin sudah pada tahu, tapi bagaimana dengan anak-anak kita, dengan generasi kita? Karena tujuan maulid untuk memperkenalkan kekasih kita kepada generasi kita, kepada orang yang belum tahu bagaimana perjuangan yang mulia Sayyiduna Muhammad. Tuh coba di belakang lihat tulisannya, memperingati Maulid Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah _2024 Masehi, meneladani akhlak Rasulullah untuk membentuk karakter generasi muda yang religius. Menela atau kata ganti daripada meneladani, mengikuti. Gimana kita mau meneladani kalau enggak cinta? Gimana mau cinta kalau enggak kenal? Gimana mau kenal kalau tidak dikenalkan? Nah, tugas kita orang tua, para ulama, para kiai, bagaimana agar generasi kita mencintai Nabi Muhammad, agar kegiatan seperti ini terus berlanjut. Tahun depan lebih meriah lagi, lebih sukses lagi. Kalaupun kita sudah mati berkalang tanah, setidaknya anak-anak kita akan terus melanjutkan tradisi yang bagus ini. Walaupun mereka bilang maulid bid'ah, Nabi nggak bikin acara begini. Iya, zaman Nabi belum ada drone, belum ada sound system, belum ada tenda, ya kan? Kita saja beda, ini belum ada di Nabi ini. Tapi di dalam peringatan maulid Nabi banyak hal yang bermanfaat. Satu, dengan peringatan maulid Nabi kita punya pahala thalabul ilmi. Ngaji diperintah apa enggak? Thalab ilmu diperintah enggak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hukumnya wajib, hukumnya orang enggak bisa ibadah tanpa dasar ilmu. Mama, dasarnya ibadah itu adalah ilmu. Gimana mau ibadah yang benar, sholat yang benar kalau nggak punya ilmu? Betul? Nggih apa nggih? Dapat pahala thalabul ilmi. Yang kedua, hadir ke sini dapat pahala silaturahim. Diperintah apa enggak? Diperintah. Kata Nabi, kalau Anda mau mulah rezeki, mau panjang umur, perbanyak silaturahmi. Insyaallah yang hadir nanti semua nih wafatnya husnul khatimah. Karena hidup ini sifatnya semen, nggak ada orang abadi di dunia ini. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, la haula wala quwwata illa billah, Pak RW, astagfirullah, Pak Lurah. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Belum datang. Kiai, astagfirullah. Rupanya umat mulai kurang ajar kiai. Khusus kiai, khusus santri wafat. Apa? Nanti kalau mama, abah dengar kabar para kiai wafat, AA Roma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar kami wafat husnul khatimah. Maksud Anda bicara amin itu apa? Bukan amin, jawabnya insya. Ya. Makanya jangan tidur, bangun. Allahumma sholli wa sallim. Yang menjadi dalil memperingati maulid Nabi, kita nggak usah ambil dari Al-Quran atau Al-Hadis, susah diingatnya. Yang paling gampang begini, kalau ada yang nanya, ibu, bapak, apa sih dalil memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab sama bapak. Orang yang tidak suka memperingati maulid Nabi, apalagi benci terhadap peringatan maulid Nabi, sama dengan dia tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad.
Bapak pernah dengar nama Abu Lahab? Ibu pernah dengar nama Abu Lahab? Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu wa ma sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul. Surat ini menceritakan bagaimana siksa Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Setiap hari menggendong kayu bakar dari jahanam, naudzubillahi min dzalik. Tapi setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah, diberikan amnesti keringanan. Kenapa? Abu Lahab pernah bahagia di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Begitu mendengar kabar bahwa Abdullah punya anak laki-laki dari Siti Aminah yang wajahnya ganteng luar, ini Abu Lahab saking senengnya, kata Abu Lahab, ye, akhirnya aku punya keponakan laki-laki yang ganteng, namanya Ahmad atau Muhammad. Saking gembiranya Abu Lahab, dia sampai membebaskan satu pembantunya, satu hamba sahayanya, saking gembiranya atas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi secara kasar begini, kalau ada orang yang benci maulid Nabi, maka derajatnya dia lebih hina daripada Abu Lahab. Abu Lahab saja musuh Nabi masih gembira dengan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi dengan membebaskan hambanya, dengan membebaskan pembantunya. Masa kita umat Islam ngaku umat Nabi tapi enggak gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka percayalah, apa yang kita kerjakan hari ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang benar. Insyaallah wajah-wajah yang hadir ini nanti akan dikasih tanda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang mengatakan syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Nabi, syafaatku pasti aku berikan bagi mereka yang menginginkan syafaat dariku. Sahabat bertanya, ya Rasul, emangnya ada orang yang gak mau dengan syafaat darimu? Kata Nabi, ada. Siapa? Mereka yang tidak gembira dengan kelahiranku, mereka yang tidak bahagia dan tidak pernah mau membaca sholawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, Mah sepanjang rumah tangga dengan suami yang sekarang itu kan di depan ada tulisan tuh, meneladani. Meneladani bukan cuma sholatnya saja, bukan cuma akhlaknya Nabi saja, dalam berumah tangga juga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada suami sehebat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panglima besar segagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, puluhan kali perang Nabi tidak pernah kalah dalam berperang. Kalau begitu fisik Nabi hebat gak? Fisik Nabi gagah gak? Bapak yang pernah haji umroh tahu kan Gunung Badar, Jabal Uhud, Jabal Badar, gersang tandus panas, gersang tandus. Itu perang di atas kuda. Kalau fisik Nabi lemah, dari awal perang beliau sudah mati, Pak. Puluhan kali perang, perang Tabuk, perang Honda, perang Badar, perang paling dahsyat, Rasul tidak pernah kalah dalam berperang. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Sebagai jenderal, beliau jenderal yang luar, punya senjata tuh, pedang yang dihadiahkan ke Sayyidina Ali itu, namanya pedang Zulfikar. Coba semua teriak, 1, 2, 3.
hayya ya 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 oi 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 hoi Zulfikar orang memanggilku Zulfikar itulah sebagai pendai ku tempuh hidup ini. Semua salah menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang tugasku membuat orang merana jadi bahagia dan juga membuat orang cemberut jadi tertawa. Sebagai jenderal, beliau jenderal yang luar. Sebagai suami, Masya Allah, tidak ada suami selembut Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan Abah Haji, Masya Pak Lurah. Ini nih yang dicari-cari kita nih. Udah saya sebut tadi Pak Lurah, tinggal rokoknya. Bawa rokok nggak? Insya Allah bawa Pak. Sampurna mil. Alhamdulillah, syukran. Bisa nyuruh orang nanti. Silakan. Kasih tempat, kasih. Insyaallah. Pak Lurahnya ini Masya Allah, Masya Allah. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih sudah hadir. Ini contoh pejabat yang baik. Pejabat yang baik itu mau hadir ke pengajian, tapi belum dikatakan pejabat baik kalau belum beli. Kata jamaah. Syukran. Ibu kesini nggak? Enggak. Ada. Oh, pengawalan ketatnya. Oh, ada di rumah katanya. Sampai mana tadi? Sebagai jenderal Nabi Muhammad, jenderal yang luar, fisiknya gagah. Allahu Akbar. Sebagai suami, beliau suami yang bijak. Masya Allah. Itu kalau manggil istri gimana? Ya Khumaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Gak boleh manggil nama kepada istri, Pak. Itu gak boleh. Panggil bahasa yang indah, ayang, bebek, umi, mama. Biasanya kalau panggilan abi umi itu keluarga kiai, ya kan? Kalau papi mami keluarga pejabat. Model Pak Lurah nih manggil papi mami pantas gak? Jadi harus disesuaikan dengan bebengetan, dengan keadaan. Kalau kiai panggilnya mami apa, umi, abi. Kata Pak Lurah, kata ibu tadi, papi mau kemana? Mau maulid Nabi di Masjid Jami Al-Islah. Penceramahnya A.A. Roma Muda dari Sukabumi. Kata istrinya, hati-hati papi, baik mami. Tetangga nggak kepo Pak, nggak julid. Coba yang suka ke kebun, pagi-pagi kumpul di dapur, datang suaminya bawa pacul. Kata istrinya, papi mau tugas. Buset, ke kebun tugas. Kata tetangga, bleh. Ingat, kita punya tetangga yang selalu julid dengan kehidupan kita. Maka ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali membawa iman dan Islam, iman dan takwa. Ya. Ceng, kamu duduk Ceng. Duduk sayangku, duduk. Nah, udah dapat itu berkat, bukan? Sendal. Oh, iya. Insyaallah nanti ada, insyaallah. Saya minta kalau mau ngebagiin snack, saya minta dibagikan di akhir, karena itu akan mengganggu konsentrasi saya. Karena di dunia ini yang paling ditakuti, ibu tahu nggak? Ketika orang sudah kebagian kita, sebagai suami Nabi Muhammad, suami yang bijak, bayangin istri Nabi berapa Pak?
Istri Nabi berapa? Dalam kitab Sirah Nabawiyah jumlahnya 11. Berapa? 11, banyak apa sedikit? Jangan dibandingkan dengan syariat hari ini. Jangan bicara syariat hari ini. Zaman jahiliyah Rasul belum diangkat jadi nabi. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 belum turun. Jadi kalau waktu itu ada laki-laki istrinya 11, sedikit. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Gimana buka celana? Saya nggak tahu itu. Pokoknya mamah baca sejarah. Nabi Sulaiman itu nabi, iya, raja. Itu putra daripada Nabi Daud alaihi. Nabi Daud bapaknya raja, istrinya 1000. Nabi Sulaiman juga raja, ganteng, nabi, istrinya 1000. Haji siapa yang rumahnya banyak? Gimana? Satu. Bukan masalah capek. Beliau menyadari bahwa suksesnya laki-laki dengan doa seorang istri. Satu orang istri ketika berdoa mampu menggoyahkan arasy Allah. Satu orang istri. Nggak bicara ke sana lah. Kenapa Pak Haji Makno sukses? Cintanya sudah habis untuk istrinya. Nggak ada perempuan lain di hatinya. Yang kita nggak tahu, Pak. Nabi Muhammad istrinya berapa, Haji? 11. 11 banyak sedikit? Sedikit. Setelah Al-Quran turun, An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahid." Apa kata Nabi? Gak boleh laki-laki punya istri puluhan, apalagi ratus, apalagi ribu. Haram, kata Nabi. Yang waktu itu banyak sahabat istrinya yang 50, yang 70. Karena syariatnya baru turun tuh, Al-Qurannya baru turun. An-Nisa ayat 3, kata Nabi, haram, ceraikan, tinggalkan 4. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa cukup 1 saja, kata Nabi. Jadi yang mengangkat derajat perempuan itu Sayyiduna Muhammad. Kalau ada orang berpikir itu Nabi Muhammad istrinya banyak, ini orang gak ngaji sejarah, gak tahu tentang sejarah peradaban dunia, mainnya kurang jauh. Kalau baginda Rasul begitu diangkat jadi Nabi langsung turut An-Nisa ayat 3, pasti istrinya 1. Tapi karena An-Nisa belum turun waktu itu, Nabi dalam rangka menolong banyak perempuan yang menjadi tawanan perang nih, kalah musuh, diambil senjatanya, diambil hartanya, termasuk dulu itu ibu istri yang namanya perempuan tawanan perang, Pak. Dulu ibu-ibu tawanan, sekarang kebalik, bapak yang jadi tawanan ibu. Betul. Ini berkat siapa ini? Berkat Nabi Muhammad, sehingga ibu gagah berani. Lihat tuh Siti Khadijah, ngebandinginnya sama Siti Khadijah, Masya Allah. Siti Khadijah ini waktu nikah usianya 40, tapi kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Masya Allah. Kenapa? Sultan setengah kota Makkah milik Siti Khadijah, Pak. Udah mah cantik, kaya, janda, biang, cantik, biang. Baginda Rasul waktu nikah usianya 25. Yang pertama nembak bukan baginda Nabi, yang pertama menyatakan hati itu Siti Khadijah, Pak. Jadi kalau di walet ada perempuan ngejar-ngejar laki-laki, emang udah dari sononya, Pak.
Bu. Itu Siti Khadijah ngelihat baginda Nabi udah mah ganteng, orangnya jujur, jatuhlah hatinya. Kata Siti Khadijah, Masya Allah, jangan-jangan dia dengan ranginang ngirim salam. Siti Khadijah ngirim salam, nitip salam sama Siti Sarah. Kata Siti Khadijah, ya Sarah, sampaikan salam rinduku kepada Muhammad bin Abdillah. Lama-lama Siti Khadijah nunggu jawaban, kesal, dipanggil baginda Rasul, ketemuan lah ibaratnya. Kata Siti Khadijah, ya Muhammad, maukah kau menikah denganku? Mendengar pertanyaan itu, Nabi enggak langsung, oh enggak, emangnya haji enggak. Kalau laki-laki di walet nih ketemu janda cantik sultan, mobilnya aja 200, ngajak nikah, mau berunding dulu mau langsung gas. Wajah-wajah sialan tuh. Nabi enggak begitu mah. Begitu ditawaran, maukah kau menjadi suamiku? Kata Nabi, tenang, 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 saya punya keluarga, saya punya paman, saya harus rapat dulu dengan paman saya. Nanti bagaimana keputusannya saya sampaikan di WA, ya di pertemuan gitu. Nanya sama pamannya, wahai paman, ternyata Siti Khadijah mengajak menikah denganku, bagaimana menurut pendapatmu? Kata pamannya Nabi, aku rasa itu bagus, karena Khadijah ini wanita yang luar, bukan cuma cantik, dia solehah, udah terima saja. Tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, tenang, mahar urusan paman, 150 ekor unta kita berikan untuk Khadijah binti Khuwailid. Laki-laki terhor, masya. Jadi jangan berpikir, wah Nabi Muhammad nih kelihatannya susah, kasihan banget. Nggak begitu. Beliau satu-satunya pemimpin yang rela hidup miskin. Miskinnya disengaja, bukan faktor turunan. Beda sama kita. Kita masalah bin. Coba kalau binnya Abu Rijal Bakri, binnya bin Rudi Salim, binnya bin siapa tuh yang bikin proyek besar di Tangerang tuh, Agung Sedayu, udah aman itu mah, nggak usah kerja. Binnya bin aman lah, bin Apud, bin Ucup, ya sabar, berakit-rakit, berenang ke tepian, bekerjalah, berjuanglah, baru kemudian kaya raya. Kita salah bin. Nabi miskinnya disengaja, Pak Haji, yang setiap hari perutnya diganjal dengan batu menahan lapar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ketika pulang ke rumah, ya Khumairah, apakah ada makanan yang bisa aku makan hari ini? Khadijah menjawab, ya Rasul, mohon maaf, sudah 3 hari aku berpuasa ya Rasulullah. Apa Nabi marah? Tidak. Beliau tersenyum, wahai kekasihku, gak apa-apa aku hidup miskin, gak apa-apa aku begini, yang penting umatku masuk surga. Itu pemimpin yang luar biasa. Ketika dakwah ke Taif, 8 bulan berjalan di pasir panas. Umi, abah, bah 8 bulan berjalan dengan Abu Bakar Siddiq, dengan tujuan mau mengajak orang Taif beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Sampai di Taif bukan ciuman tangan yang Nabi terima, bukan lantunan salawat yang beliau dengar, bukan kumpulan jamaah yang rapi siap mendengarkan nasihat, bukan. Mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai giginya patah, berdarah Rasulullah, berdarah mengalir, wajahnya berdarah.
Jibril turun ke dunia atas perintah Allah. Apa kata Allah? Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, kalau mau silahkan berdoa kepadaku. Hari ini juga, saat ini juga akan aku kabulkan doa terakhirnya. Jibril memeluk Rasulullah, ya Nabi, silahkan berdoa kepada Allah, minta azab kepada Allah, minta siksa kepada Allah untuk penduduk Taif yang kurang ajar kepadamu, yang sudah memperlakukanmu seperti binatang. Akan aku hancurkan penduduk Taif dengan mudah, kata Jibril. Kemudian yang mulia mengangkat kedua tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau siksa mereka, jangan kau azab mereka. Gak apa-apa mereka gak beriman, asal anak keturunannya beriman. Akan aku simpan doaku, kata Nabi. Akan aku simpan doa terakhirku, akan aku gunakan nanti di akhirat, ketika umatku, mereka yang mengaku cinta kepadaku tapi sholatnya bolong-bolong, mereka yang sholatnya kurang bagus, yang ibadahnya kurang bagus, tapi di hatinya ada kerinduan kepadaku, aku akan menolongnya dengan syafaatku di hari akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim. Maka kalau malam ini abah mamah berkumpul di sini, yang bicara saya cinta sama Nabi, ini satu keharusan dan satu kewajaran. Kita membalas orang yang begitu cinta kepada kita, karena cinta sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Ketika saya ucapkan Sayyiduna Muhammad, bergetar hati kita, mengucap lisan kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kerinduan yang luar. Betapa hati rindu, duhai, segeralah kembali pada diriku. Duhai, aku sudah lincah manja sikapmu, aku juga rindu kasih sayang. Aki-aki nyanyi, ya ibu. Mudah-mudahan kelak kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Mau tahu gambaran wajah Nabi Muhammad? Bapak pernah lihat bulan purnama? Indah enggak? Indahnya bulan purnama tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Sayyiduna Muhammad. Mama pernah lihat matahari di pantai waktu sore? Namanya sunset. Terserah saya. Indah apa enggak? Indahnya matahari di waktu sore tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah baginda Muhammad. Makanya dalam Al-Barjanji itu, anta syamsun anta nurun, anta syamsun, engkau laksana mata, engkau laksana sang surya, sang bango, sang surya. Engkau anta badrun, laksana bulan pur, bahkan anta nurun fauqa, engkau cahaya di atas. Makanya ibu, abah, Nabi itu kalau keluar rumah wajahnya langsung dipayungi oleh awan. Nabi keluar, awan turun memayungi wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Abu Bakar, ya Rasul, saya heran, kenapa setiap engkau keluar rumah itu awan turun memayungi wajahmu? Kata Nabi, ya Abi Bakar Siddiq, kalau saya berjalan dan wajah saya tidak dipayungi oleh awan, niscaya itu matahari akan mati, padam cahayanya, tidak sanggup memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan riwayat saat Nabi dilahirkan. Di malam Nabi dilahirkan, kota Mekah yang gelap berubah menjadi, bahkan cahayanya itu sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Yordania. Pernah abah ke Yordan? Pernah belum? Main tuh
Itu dari Rajek tinggal lurus, Kedaton belok kanan. Beda dengan bayi di Walet, malam mau lahir malah mati lampu. Baginda Nabi malaman lahir kota Mekah gelap menjadi Nabi. Orang kita malaman mau lahir lampu terang malah jadi mati. Itu bidan sampai bingung, di mana kepala bayi ya? Tadi mah di sini tadi. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali lagi. Syairnya gitu bukan? Masya Allah. Ada pemakna. Jangan Pak, jangan. Saya paling gak setuju dengan laki-laki yang banyak istri tapi terlantar. Karena wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi untuk dicintai dan dilindungi. Perempuan itu makhluk. Bapak mau tahu gak siapa perempuan? Mereka itu yang pertama ahli sejarah. Ahli. Kenapa saya bilang ahli sejarah? Kalau kita berantem sama istri, itu yang dibahas bukan masalah hari ini Pak, ya kan? Kejadian 5 tahun lalu yang pernah ketahuan ketemu itu yang diungkit terus-terusan. Makanya perempuan ahli. Yang kedua, perempuan ini punya radar yang canggih melebihi Google Map. Dimanapun suami naruh duit pasti ketemu. Betul ya? Maka hati-hati dengan Masya Allah. Ini pengalaman asli, kisah nyata. Saya waktu mau ceramah ke Al-Istiqlaliyah Pasar Kemis tahun kemarin kalau nggak salah, yang di lapang itu lagi haul sama Pak Lurah Haji Nana. Saya begitu keluar tol, Umi, keluar tol pas keluar tol Pak, udah jam 9.30. Panitia tuh Pak Lurah, Pak Haji Nana, masih di mana Kori udah mau beres. Selesai Kori langsung ceramah. Siap Pak Lurah, saya baru keluar tol, tolong digas siap. Lihat di Google Map 20 menit. Ya Allah, gimana ini, saya takut kemalaman gak enak sama Abu Yantoh, kan begitu. Langsung syuk, di depan ada Honda Jazz B1 RVS. Ini orang penting ini, kalau nggak artis pejabat, nggak mungkin tukang cilok. Maaf, bukan maksud saya begitu. Ini pasti orang banyak duit lah intinya begitu. Saya salib Pak Lurah karena ngejar waktu. Saya nyalip, dia malah ke kanan karena mungkin kaget. Durak, spion kena. Marah saya Pak. Biar kata begini, darah saya darah Banten dari Rangkas. Saya turun dari mobil, saya samperin, turun, ada urusan dengan saya. Begitu keluar, SPG. Dengan ramah dia minta maaf. Ya Allah Pak Haji, maafin saya lagi belajar, gimana dong? Nggak apa-apa, itu namanya musibah. Bener. Coba mama kalau pakai motor sen ke kanan belok ke kiri, jadi kita yang kalah Pak. Itulah hebatnya Ibu. Terima kasih sudah melahirkan kami semua. Kami yang hadir di sini bukan keluar dari termos, lahir dari rahim Anda, dari rahim seorang perempuan. Maka yang menyakiti perempuan berarti menyakiti ibu kita. Ya Mah ya? Menurut Mama, tolong dijawab. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Coba dengerin.
Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami tampan? Pak, dengerin. Rumah tangga hari ini butuh astagfirullahaladzim, doa, duit. Insyaallah berkah maulid besok dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah terjadi dulu ada seorang waliyun min aulia Allah, seorang perempuan. Biasanya wali Allah itu laki, kebanyakannya laki-laki. Nah ini ada wali Allah perempuan, namanya Ummi Kulsum. Ummi, ada yang punya nama itu? Masya Allah. Ceritanya Ummi Kulsum pas datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid nih, dia pengen mengadakan peringatan Maulid Nabi, pengen ngondang tetangga, pengen diajak makan, pulangnya dikasih oleh-oleh. Yang jadi masalah Ummi Kulsum ini nggak punya duit, suami nggak punya, udah ninggal, duit nggak ada, harta satu-satunya anak perempuan si mata wayang, cantik. Dipanggil nih si anak, nah sini, ya Umi ada apa? Ini kan bulan Maulid. Terus Umi pengen belanja makanan, pengen ngundang tetangga, terus pulangnya dibagi, dioleh-oleh. Cuman Umi nggak punya duit. Iya ya, gimana dong? Kira-kira kalau kamu Umi gadaikan sama orang kaya sementara waktu nih, uangnya untuk beli makanan buat maulid, mau apa enggak? Ridho apa enggak? Kata ini si anak, Umi kalau memang uangnya untuk maulid, jangankan digadaikan, saya mati saya ridho Umi. Kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digadaikanlah ini anak, punya duit, belanja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Ungkut-ungkut kira payung adag-adag cinta kararas. Ahmingkam. Harusnya yang di depan gadis yang cakepan lah. Kalau di depan ditaruh anak-anak ya begini, atau di depan ditaruh aki-aki, aduh, itu yang kebayang alam barzah. Depan saya jadi lupa. Belanja ini Ummi Kulsum, punya duit, wah beli makanan, buah-buahan, daging segala macam. Tetangga dikasih tahu, kata Ummi Kulsum, Bapak Ibu nanti malam habis isya saya mau maulid Nabi, jangan lupa nanti ke rumah saya tunggu biar sama-sama baca deba, baca selawat. Tetangga ini mikir, Ummi Kulsum ngundang maulid, emang dia punya duit? Emang mau dikasih apa? Pulangnya mau dikasih apa? Dia nggak tahu kalau Ummi Kulsum udah ngegadein anaknya ini. Sampai malam, datang maghrib, datang isya, Ummi Kulsum mulai ini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Abtadi'ul imla'a bismiddatil aliyah, mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Miftahul jannah La ilaha illallah, Miftahul jannah La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur, La ilaha illallah Muhammadur. Terus Ummi Kulsum baca maulid sambil nunggu jam 8, dilihat jam 11. Ummi Kulsum jam 11 sampai jam 1. Ummi Kulsum, kok ini tetangga nggak ada yang datang? Itu makanan sayang Pak, banyak. Menangis Ummi Kulsum, sujud, ya Allah, saya sudah gadaikan anak saya,
biar dapat duit untuk memperingati maulid kekasihmu. Makanan banyak ini sayang ya Allah. Mana janjimu ya Allah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, mana janji yang kau janjikan untuk orang yang mencintaimu? Tiba-tiba ada tamu. Kata Ummi Kulsum, udah malam, udah beres acaranya juga. Assalamualaikum. Udah ambil aja di situ berkatnya, ambil. Dia kira tetangga. 3 kali ngucap salam baru dibuka, berjajar orang-orang gagah. Kata Ummi Kulsum, man anta? Siapa anda? Itu orang yang paling depan menjawab, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke tempatnya Ummi Kulsum. Mau nggak di rumahnya didatangin Nabi? Syaratnya yang tadi tuh. Punya anak perawan cantik, jual duitnya buat maulid. Jualnya sama siapa? Sama kiai. Berarti ditikahkan. Nanti duit maharnya untuk maulid berkah. Kalau mama punya mantu kiai mah apa? Kalau abah mama punya menantu kiai berkah. Mertua pelit tinggal di ruqyah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan sembuh karena wanita hari ini tidak mempan di ruqyah tapi di rupiah. Cantik itu butuh modal. Setuju? Takbir. Tuh dengerin. Walaupun mama duduknya di belakang, kalau sekian kerja mahal, masya. Walaupun duduknya di depan, kalau pakainya pipa karung nomor 4 ngebul. Abah coba pilih, Bah. Mending punya istri cantik tapi kurang ajar, mending punya istri biasa aja tapi solehah. Cantik, solehahnya istri tergantung suami. Jangan mimpi ingin punya istri solehah kalau suaminya goblok. Jangan mimpi ingin punya istri solehah kalau suami kerjaannya judi. Jangan mimpi istri cantik kalau modalnya nggak ada. Sekarang mama yang milih, mending suami ganteng nyakitin, mending suami burik tapi tanggung jawab. Burik rumahnya banyak, tanggung jawab, ganteng tukang kawin, mending mana? Buat apa tampan tapi makan? Ya Allah, lama-lama mati bunuh. Lebih baik burik tapi tanggung. Bahagia dunia yang ku cari kasih. Ya Allah, ya kalau ceramah terlalu serius nanti jamaah, aduh saya pengen kencing dulu, itu nggak balik lagi, langsung ke rumah. Nggak apa-apa ketawa. Kenapa nggak apa-apa? Ya ini senang gembira menyambut kelahiran manusia termulia, ya harus senang gembira, jangan manyun kayak termos, ya kan? Tadi mahalul qiyam udah belum tadi? Mahalul qiyam udah belum? Kalau belum nanti di akhir ceramah nanti kita mahalul qiyam lagi. Apa itu mahalul qiyam? Menyambut kedatangan Sayyiduna Muhammad, pantrang pulang sebelum mahalul. Itu beda loh mah. Ketika mahalul qiyam hati kita tuh berdebar, seolah-olah sosok Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Betul betul. Coba aja dengerin dari bahasanya. Marhaban ya marhaban ya nurul,
Marhaban Jaddul Husaini, marhaban marhaban talal. Masya Allah, Nabi datang tuh min sadiyatil wada wajaba mad'an lillah. Insyaallah nanti di akhir ceramah kita mahalul qiyam bareng Hadroh Al-Islah. Tabokannya keren ini. Ada grup qasidah mama di sini? Ada nggak? Nah, maksudnya begini, ini buat masukan aja untuk panitia. Ini panggung udah keren, sound bagus, punya halaman enak. Nanti tahun depan kalau bikin maulid nih, pas Kiai datang nih turun dari mobil, itu grup qasidah mama. Coba nunggu di depan di situ. Udah punya seragam belum? Pak Lurah? Nanti didata aja doang, data doang. Berapa orang? Nah, nanti kalau harga per bajunya 200.000, Pak Lurah kasih tuh per orangnya 20.000. Atau mau dibayarin buat sama Pak Lurah, bagus. Kan beliau juga yang punya nama nanti. Ini kelurahan apa desa? Oh, Kota Madia, kota ya. Berarti beliau ASN. Nggak boleh nikah lagi Pak kalau ASN. Kalau Abah Haji boleh. Biasanya di kota-kota besar begitu, Kiai datang, emak-emak tuh seragam muslimat. Wah, yang hijau begini udah siap. Bawa bukan rantai apa sih? Bunga melati. Ahlan wa sahlan Kiai. Di sini sholawat masuk. Terserah mau yang mana qasidahnya. Jilbab lambang kesucian, keputihan. Habibi pak kemarilah, datanglah padaku lama hati menahan. Insyaallah. Ya kadal haram. Itu keren masukan buat tahun depan ya. Jadi biar syiarnya tuh masya Allah. Dari awal maulid Abah saya keliling Banten, dari mulai Bayah, Malingping sampai Sumur yang lewat Tanjung Lesung tuh masya Allah. Bahkan malam besok saya di Solear di jalur Tiga Raksa. Alhamdulillah maulid banyak di Banten. Harusnya malam ini saya di daerah Kosambi Tangerang, harusnya malam ini, tapi karena tidak ada yang ngundang, ya mau ngapain coba ya Bah ya, saudara nggak ada yang ngundang, nggak ada, mending ke sini. Di belakang saya ini para guru, para ulama, para kiai. Coba lihat, kalau mandang wajah ulama adem nggak? Masya Allah, gimana nggak ada? Wudhu terus, belum bangun tengah malam. Tuh Pak Haji siapa? Hah? Maknyuk Abah Haji Ma'ano, biar kata wajahnya geseng. Bawa lihat, tapi bercahaya. Ini sering bangun tengah malam ini, kelihatan. Mama suka bangun tengah malam. Wah, masya Allah. Sholat apa kencing? Beres kencing? Oh enggak, cabok dulu. La ilaha. Baik, tolong disimak. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin
karya Al-Imam Abu Lais Ats-Tsamarqandi, ada kalimat begini, wa qala ba'dul hukama. Hukama ini kalimat jama', mufrad daripada hukama adalah hakim. Hakim di sini adalah ahli hikmah, tabibul qalbi, dokter hati, berarti para alim ulama. Dia mengatakan begini, arba'atun la sa'adata fihim alladhi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba diikutin, arba'atun la sa'adata fihim, yang artinya biar urusan tenang, ada 4 golongan manusia yang hidupnya dijamin sengsara, Pak Haji. Masya Allah. Siapa dia? Ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi, orang yang tidak pernah mau baca salawat atas nabi kita Muhammad. Sementara salawat ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Itu perintah salawat, Al-Ahzab ayat 63. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Maribari, apa katanya? Siapa orang yang mendawamkan membaca salawat ummi. Nah, barangkali ada yang sudah tahu salawat ummi, dibacanya 80 kali setiap hari Jumat ba'da asar. Hari Jumat ba'da, yang mana salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu kalau dibaca hari Jumat ba'da asar, kata Syekh Jainuddin Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibad, maka Allah ampunkan dosa kita 80 tahun yang lalu. Salawat apa? Berapa kali? Hari apa? Jam berapa? Oh, mudah-mudahan bermanfaat. Bahkan kalau dibaca oleh abah, oleh mamah sebelum tidur, ini nggak bisa tidur nih, aduh ya Allah, mau tidur teringat, mau makan teringat, mau apapun teringat, ya nabiku, rahmat salam tercurah, ku rindukan berjumpa, ku rindukan syafaat darimu ya nabiku. Gak bisa tidur nih, lagi resah, gelisah, rindu seseorang, baca sebanyak-banyaknya sholawat ummi. Masih juga belum tidur, ada suami. Nah, disitulah pentingnya suami. Kata Syekh Ibnul Qayyim dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, ini kalau ngaji 15 tahun ini. Kata Syekh Ibnul Qayyim dalam tafsir Ruhul Bayan, siapa perempuan yang memandang wajah suaminya penuh cinta, maka Allah akan memandang wajah ibu penuh rahmat. Jadi jangan dianggap enteng ketika mamah mandang suami tapi penuh jin, bukan gedek gitu, bukan kesal. Maka Allah memandang mama penuh rahmat. Kata mama nih, lihat suami, ya Allah, dulu kau sangat tampan sayang, kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tapi kau adalah surgaku. Bahkan kata Syekh Ibnul Qayyim, siapa istri yang mencium suami 1 kali menggugurkan 70 dosa kecil. Unjuk tangan, siapa di antara ibu yang suka mencium suami kalau suami lagi tidur? Wah, banyak. Alhamdulillah. Itu pahalanya 1 kali menggugurkan berapa? 70 dosa. Bagaimana kalau nyerocok? Habis itu dosa? Habis.
Kenapa? Surga seorang istri bukan di ibu tapi di sua. Bagaimanapun hebat ibu rajin ibadah, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, umroh tiap hari, tiap tahun. Tapi kalau ibu kurang kepada sua, maka ibadahmu mudabdabun bainas sama'i wal ar, bergantung antara langit dan tidak diterima oleh Allah sampai suaminya ridho kepada istrinya. Jangan bandingkan suamimu dengan Raffi Ahmad, walaupun dia buheke, tahu buheke, bulat. Kalau bahasa Jawanya itu pendek bulat. Bogel. Tapi itu pintu surga. Pernah nggak lihat ibu-ibu pingsan waktu suaminya meninggal? Pernah nggak? Banyak. Beda kalau bapak-bapak yang ditinggal istri, jarang yang pingsan. Kenapa? Seneng. Ya mungkin. Kalaupun nangisnya ya lebih ke acting lah. Betul nggak? Kita bicara fakta, Pak. Nih, kalau istrinya yang meninggal nih, lakinya nangisnya begini. Datang yang takjiah cakep gede kayak tabung gas, kata suaminya, tuh orang mana? Beda kalau istri yang ditinggal mati suami. Banyak istri yang pingsan saat ditinggal mati oleh suaminya. Betul. Nangisnya beda, Pak. Datang kiai ini menghibur, Bu yang sabar, ibu yang sabar, doakan saja bapak almarhum maka diterima iman Islamnya. Dihibur begitu, diam apa tambah kencang? Bukan masalah sabar, ini hutang gimana? Sekarang kita tahu, Pak, kenapa perempuan kalau lakinya mati nangisnya begitu, bong lakinya matinya ninggalin. Makanya selagi hidup ayo bayar hut. Kata Nabi, jenazah jangan dulu diurus, jangan dulu dikebumikan, jangan dulu dikubur kalau belum beres masalah hutang pihutang, atau kalau belum ada yang tanggung. Makanya di kalangan Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah, di orang NU, si jenazah itu sebelum dibawa ke kuburan kan disaksikan dulu. Di sini sama nggak? Disaksikan dulu. Biasanya selesai sholat tuh di masjid, kiai maju, mayit di depan nih, diem aja. Ya, kalau dia bangun yang sholat lari semua itu. Kiai maju, perwakilan atas nama kata kiai, para jamaah, almarhum meninggalkan kita. Kita bersaksi bahwa almarhum orang baik, ahlul khair, ahli masjid. Nah ini giliran yang suka ke masjid aman, yang nggak pernah sholat berjamaah di masjid mau dibilang ahli masjid nggak pernah ke masjid, nggak dibilang ahli mayitnya ada di masjid, kiai apa bingung, ahli masjid. Kadang-kadang jikalau almarhum punya urusan hakul adami, masalah hutang pihutang, beliau sudah tidak punya urusan apalagi. Beliau sudah selesai tugasnya di dunia. Silahkan datang kepada saya atau datang kepada keluarga. Kata kiai. Pak RT nyenggol, mohon maaf,
almarhum punya hutang sama saya 50 juta, kwitansinya masih ada. Kata Kiai, saya nggak tahu apa-apa Pak, datang aja langsung ke Haji Makno. Artinya sebelum kita mati, mari selesaikan urusan di dunia, hutang uang, terutama hutang janji. Barangkali bapak dulu waktu nikahin ibu pernah janji, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uil-uil. Gunung tinggi akan kudaki kalau nggak jatuh, lautan luas aku seberangi kalau nggak nyemplung. Pokoknya kalau kau jadi istriku, akan kubuatkan istana untukmu. Itu dulu tahun 1 waktu pacaran jatuh, pan ditolongin ya Mia. Kata laki-lakinya, sini tangannya. Nggak rela kau jatuh disusukan, harusnya kau jatuh di hatiku. Bagaimana dengan hari ini ketika sudah punya anak 7? Apakah masih seperti itu? Ya, ketika ibu jatuh depan suami, ditulungin apa dimarahin? Gimana ngomongnya? Kata suaminya, dulu lihat jalan. Barangkali pernah janji atau pernah pakai mas kawin istri buat modal, itu hukumnya wajib harus dibayar. Mas kawin itu milik siapa? Milik istri. Mungkin dulu pernah pinjam kalung atau apa, segera bayar. Jangan sampai kita mati meninggalkan. Karena di dunia kita saling sayang, di akhirat menjadi musuh Pak. Di dunia mah ayang-ayangan, di akhirat mah jadi musuh. Idza juljilatil ardu wa akhrajatil ardu, hari itu tak berguna lagi harta, hari itu tak berguna lagi nyawa, semua orang ketakutan. Jadi musuh, istri jadi musuh, anak jadi waktu di dunia Masya Allah sayang sama anak. Setiap orang tua sayang kepada anak. Melahirkan anak ini Masya Allah sakitnya bukan main. Masuk 2 on keluar 3 kilo. Ada apa emang? Kenapa? Ada masalah apa? Baru ngeh ya? Oh iya benar, iya. Saya sudah menganalisa itu Pak. Pantas banyak yang melahirkan sampai meninggal. Gak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Benar Pak? Ya Allah ya Rabbana, bagai ditarik kulit dari daging. Pantas Nabi jadi jaminan. Apa kata Nabi? Anak yang durhaka kepada orang, tidak ada surga bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Siapa yang harus saya muliakan? Ibumu, bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1 bapak. Anda mulai pintar sekarang. Waktu ngelahirin sakit Umi, mama, Masya Allah, lahir kita, apa kata ibunya? Ya Rabbana, anakku, ibu boleh tidak makan asal kau bisa sekolah. Enggak apa-apa ibu, enggak punya duit asal kau bisa kuliah jadi sarnaja. Kasih ibu sepanjang masa. Masya Allah. Udah gede berani nunjuk wajah orang tua, udah gede berani ngebentak sama emak bapak. Inna lillahi wa inna. Maaf kalau di sini ada anak yang kurang bagus akhlak kepada orang tua, selagi ada kesempatan segera minta maaf, segera sujud di kaki ibu dan bapak, karena orang tua adalah kerabat hidup. Syafaat Nabi nggak akan dikasih bagi orang yang durhaka kepada orang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesar darah dagingmu dari air. Nenek berapa lama netain bayi? 2 tahun rata-rata. Kalau bayi perempuan 2 tahun, bayi laki-laki masih umur-umur. Kalau nggak percaya saya mau nanya Pak Lurah,
Pak Lurah masih nyusu? Masih? Iya, begini beda bayi perempuan sama bayi laki. Karena laki-laki itu mohon maaf Pak Haji, para guru, abuya, para habaib mohon maaf, termasuk saya nih. Laki-laki itu nggak pernah bisa dewasa sampai kapanpun. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin guru, udah punya istri masih dimarahin juga. Allahu Akbar. Tapi tenang, satu tetes keringat suami mengucur. Apa itu mengucur? Menetes untuk mencari nafkah buat keluarga. Satu tetes keringat suami nyari duit untuk mereka. Dalam kitab Riyadus Shalihin mampu memadamkan panasnya api neraka. Makanya kalau kerja apa keringatan yang banyak. Jadi supir truk tuh kan gak ada AC-nya tuh mobilnya tuh panas. Ya Robbana, biar pada sehat semua. Yang kedua nih, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang yang dijamin hidupnya nggak akan bahagia. Wasaniyalladzi la yujibul muadzin, orang yang tidak mau menjawab panggilan adzan. Di Masjid Al-Islah yang muazzinnya siapa? Kijol. Aduh, namanya susah-susah ini. Pak Yanto. Nah, Mas Yanto ini muadzin di Masjid Jami Al-Islah. Kelak dia ini di akhirat, Mas Yanto ini nanti di akhirat tangannya akan langsung dituntun oleh Sayyiduna Muhammad. Jadi harus mau Pak jadi muadzin Pak. Dan ketika kita menjawab panggilan adzan, itu hakikatnya kita ikut adzan. Coba dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika menjawab panggilan adzan, hakikatnya kita pun ikut, kecuali kita sedang bersemedi di kamar mandi, gak boleh dijawab. Ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak lagi semedi, jangan dijawab, haram, gak boleh. Nah, itu yang tadi adan gaya mana itu? Mekah. Mudah-mudahan yang hadir Allah nasibkan bisa berangkat ke tanah suci. Tadi tuh yang dapat voucher 12 orang ya, masing-masing 2.500.000, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk penyelenggara itu yang tadi. Keren. Mudah-mudahan Allah nasibkan bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, juga tiap tahun ke sana silaturahim, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, di sana di Mekah di Masjid Haram sholat subuh 2 rakaat. Jamaah kita mah, jamaah Indonesia mah unik-unik, paling lucu, paling gokil, paling bikin masalah. Jamaah Indonesia tuh kalau diingetin sama pembimbing ngeyel. Pak Haji, mohon maaf itu kain ihram coba dipakai sabuk biar kuat. Kata dia, tenang, udah biasa ini. Lah iya, pas tawaf 1 putaran masih aman, 2 putaran pas 3 putaran kedodoran. Banyak tuh yang begitu. Bahkan lucunya jamaah kita nih, jamaah Indonesia, terutama aki-aki nih, yang bikin masalah itu kan kebanyakan aki-aki. Ibu-ibu biasanya kalau beres umroh larinya kemana? Ke hotel buat makan, kalau enggak ke pasar, niatnya nganter. Lama-lama jadi dia yang ngeborong. Ibu-ibu, aki-aki pada jongkok nih depan hotel begini, pada jongkok lihat cewek impor Lebanon, Tunisia, Turki. Aki-aki berdua ngobrol, Masya Allah. Di kita mah nggak ada ya? Nggak ada di kita dulu. Mahal kali ya? Mahal ah. Dia jongkok pakai baju ihram.
itu biji salak kemana-mana ya Rabbana. Makanya saya tuh bagi tugas sama paman saya, Abah Haji Asep Mubarok yang dari Karawang, itu paman saya bagi tugas begini, bah, nih aki-aki urusan Abah, yang mudaan urusan saya. Kata beliau, ngonah we atau enak aja, pokoknya deal. Karena saya nggak sabaran, bah. Oh, siap. Pernah kejadian, kunci kamar udah dibagikan nih, Pak. Di lobi itu kan sama pembimbing dibagiin. Ini kunci kamar ya, Bu? Iya. Baru kita masuk kamar, Pak, itunya naon? Apa? Lah yang tadi kartu tinggal ditempel doang, Bu. Ntar juga buka pintu. Pergi watados tuh. Wajah tanpa dosa. Saya lagi ngerokok di kamar PPIV. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah masih bisa kesini. Aki-aki datang pakai kolor doang, Pak. Pak Haji, mohon maaf, saya mau buang air besar. Terus di kamar saya nggak ada kloset. Ngomongnya kloset, Pak. Masa nggak ada, Pak? Nggak ada. Ada juga di pojokan dispenser. Karena tombolnya banyak, dia pikir dispenser. Saya antar tuh ke kamar. Abah, ini bukan dispenser, ini kloset. Abah duduk, jangan masuk, nanti saya repot nyariin. Duduk, kata dia begini, karena mungkin pertama dan ketakutan. Tungguin. Astagfirullah. Itu saya nungguin orang BAB di luar kamar sambil mikir, ya Allah, saya punya dosa apa? Di Indonesia saya penceramah, keliling Indonesia, naik mobil, turun mobil, istirahat di hotel. Lah di sini nungguin yang udah kayak tukang WC. Astagfirullah. Inilah tanggung jawab pembimbing kepada jamaah. Udah 5 menit nih, Pak, udah belum? Lama banget sih, Pak. Kita kan mau ke masjid, Pak. Buruan, Pak. Bukan masalah buruan-buruan, ini ceboknya gimana ini? Pantas lama dia nyari gayung. Jangan nyari gayung, Pak, nggak ada gayung. Nanti di bawah itu ada pistol-pistolan. Udah Bapak tarik dah, ntar keluar air. Haji, saya kaget. Kenapa, Pak? Panas. Jadi ternyata Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang di sana itu bukan karena amal kita yang buruk, bukan, murni kegoblokan gitu. Begitu. Lah iya bener. Banyak yang hilang tuh kan, sering tuh kan jamaah Indonesia hilang, cari ke sana kemari. Jadi sebetulnya bukan hilang, dia penasaran. Wah, bangunan bagus-bagus, wah. Jalan nggak kerasa, tahu-tahu ini di mana? Pintu Masjidil Haram sama semua. Yang bisa baca bahasa Arab, oh ini nomor 1, 2, 3, 4, saya bisa keluar di WC 3. Biasa di situ di King Abdul Aziz. Yang nggak paham bahasa, bingung. Ketemu sama askar, insya Allah. Jawabnya cuma insya Allah yang bisa. Angel. Ini kejadian, Pak. Pasti yang berangkat umroh ngalamin lah kejadian bikin hati kesal, bikin hati pengen ketawa. Kita cukup mengucap astagfirullah. Nanya sama orang Arab, Haji, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya dia jalan yang lurus sebelah mana? Begitu. Kan artinya itu, Pak. Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang, kata Arab, Fatihah bukan siratal mustaqim.
Kata orang Arab, khair siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata orang Indonesia, ya, amin, saya tahu itu mah amin, tahu. Hotel. Walaupun banyak orang Indonesia di sana, alhamdulillah Pak, banyak orang Indonesia. Makanya kemana-mana nih yang jamaah nanti yang berangkat, nanti dikasih ID card nih di leher, itu jangan sampai dilepas. Kemanapun pergi selama di Haramain Mekah Madinah, jangan sampai dilep. Kalau terjadi sesuatu, ada nomor kontak, ada alamat hotel, itu sangat penting sekali. Saya pernah nyelamatin orang nggak tahu kesasar apa gimana, mau wudhu di hammam, ada orang di kursi roda Pak, nangis. Saya samperin, assalamualaikum. Wah, kayaknya nggak bisa ngomong Pak budak ini ya. Saya tungguin, kasihan nih, nyasar ini, ID card nggak ada, saya bawa ke hotel. Saya ngomong tuh ke guru, Pak, dapat orang nyasar ini, di mana? Kamar mandi di wudu ya. Bukan nyasar, itu pasti ada yang ngebimbing. Cuman mungkin pembimbingnya lagi masuk ke kamar mandi, kamu bawa ke sini lah, jadi kamu yang nyasarin. Cek aing, ya. Angel. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, sudah jam 12, nggak kerasa. Tadi baru dua, satu orang rugi itu orang nggak mau baca sholawat, yang kedua orang nggak mau menjawab panggilan adzan, yang ketiga, yang keempat, insya Allah saya sampaikan pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. 2 jam sudah saya bicara dan saya harus ke Solear Tangerang. Jamaah nggak usah ikut karena nyusahin. Yang mau silaturahim boleh di follow di TikTok, di IG AA Roma Muda, RHOMAMUDA. Terakhir sebelum bubar ada wasiat, bukan wasiat, ada amanah dari panitia untuk gelar sorban untuk kas atau pembangunan Masjid Al-Islah yang kita cintai. Para panitia yang bawa sorban dipersilahkan 10 orang turun bawa sorban. Kalau nggak bawa duit, bawa anak, masukin aja. Nanti besok bisa ditebus di sekretariat Masjid Al-Islah. Nggak bawa anak, bawa istri, suruh naruh di sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ya nurul aini,
ya Allah bi barakatil hadi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih kepada jamaah yang sudah bersedekah besar kecilnya, semoga bisa menambah kesejahteraan untuk Masjid Jami Al-Islah dan kelak akan mamah ibu bapak temui di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk informasi bahwa acara malam ini live streaming di channel YouTube apa tadi? Media Masjid Jami Al-Islah. Betul ya? Media Masjid Jami Al-Islah. Nanti di rumah mama tinggal buka YouTube, kemudian diketik Media Masjid Jami Al-Islah, tonton, like dan subrek. Insyaallah nih wajah-wajah malam ini nih yang lagi tidur, yang lagi nguap ke shot ini. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah. Terima kasih untuk seluruh jajaran para panitia yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para panitia yang luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. 2 jam sudah saya berdiri dan malam ini waktunya makan-makan. Jangan dulu bubar sebelum ditutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa penceramah kita pada malam hari ini. Terima kasih AA yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Terakhir dimohon pada para jamaah jangan membubarkan diri. Ada acara doa dan setelah doa pada para jamaah jangan membubarkan diri. Mari kita makan malam bersama. Kepada Kiai Haji Ujang Sulahuddin perwakilan dari MUI dipersilakan dengan hormat untuk memimpin doa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا taubatan nasuha. Di penghujung acara malam hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah mudah-mudahan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat nanti kita dipertemukan dengan beliau, tentunya berharap mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah bisa berziarah ke makomnya beliau, yaitu yang berada di Masjid Nabawi kota Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin,
حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا الله أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل جمعنا في مقامنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واقض بجاه حاجتي يا الله واقض بجاه حاجتي يا الله ويسر أموري إنك أرحم الراحمين اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة تلامذنا أولادنا علماء ولا تسلط علينا الظالمة ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui. Saya atas nama pembicara pada malam hari ini mohon dibukakan pintu maaf barangkali dalam menyampaikan banyak kurangan, dan kita tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah silakan menuju majelis untuk santap malam bersama. Sukateki mapan sanjroning tanduran pari tu satulur ayo padha ngaji kanggo sangu besok yen wis mati. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Wahai kawan di mana engkau berada, ajal itu pasti akan tiba. Mari kita takwa sebelum ajal menjemput kita. Wahai kawan di mana engkau berada, ajal itu
yang iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil Muhammadur Rasulullah malam pertama anak kubur sewu siksa iku nangis setunur ayo pada melatake pensil konkret ditindakake malam pertama ana ing kubur sewu siksa iku nane terus sedulur ayo padha melatake pensil konkret ditindakake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil ali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wadil ali salat syukur ante pada